Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nur Hidayah Daulay, NIM 2112918 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya dengan produk saya, yaitu stik kentang. Untuk latar belakang dan motivasi melakukan usaha ini, yaitu adalah stik kentang merupakan cemilan sejenis kerupuk yang bahan dasarnya adalah kentang. Masyarakat umumnya mengkonsumsi kentang ini untuk sambal atau lauk pauk untuk tambahan lauk makanan. Namun, kentang juga bisa dijadikan sebagai cemilan di kala senjang, contohnya stik kentang ini, yang sangat enak dimakan ketika sedang bersantai dan dapat mengganjal perut jika sedang lapar. Untuk yang sedang diet juga sangat boleh mengkonsumsi stik kentang ini, karena kentang adalah bagian dari umbi-umbian yang merupakan karbohidrat yang bisa menggantikan nasi. Kentang memang sudah ada sejak dahulu, tapi zaman sekarang pengelolaannya sudah bervariasi. Contohnya seperti stik kentang ini dibuat menjadi cemilan stik kentang. Stik kentang juga sangat populer di kalangan milenial yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang begitu melekat pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Namun penikmat stik kentang ini cenderung lebih banyak pada kalangan remaja karena bentuknya yang menarik. Bentuk stik kentang ini yaitu lonjong seperti stik, namun sekarang sudah banyak bentuk stik kentang yang bervariasi seperti lingkaran dan bergelombang. Saya sebagai mahasiswa memilih usaha ini agar kentang bisa dinikmati dengan variasi yang baru dan tidak membosankan dalam mengkonsumsinya. Tidak lagi dengan cara yang biasa masyarakat lakukan. Kenapa saya memilih usaha ini? Karena bahan dasarnya yaitu kentang yang sangat mudah didapatkan dan sangat cocok bagi semua kalangan. Dan bedanya usaha saya dengan yang lain yaitu saya menghidangkan tidak hanya memakai stik kentang original saja yang hanya rasa kentang, tetapi juga memakai rasa balado, jagung manis, dan yang lainnya sehingga konsumen dapat memesan dengan selera mereka. Bahan cemilan ini dibuat tidak juga menguras modal yang banyak. Maka dari itu juga cemilan ini sangat sesuai dengan kantong mahasiswa. Saya berusaha membuat olahan cemilan ini dengan cara yang berkualitas, dengan harga yang murah dan beda dari pesaing yang lain. Visi dan misi saya untuk membangun usaha ini yaitu visi usaha saya menjadikan stik kentang semakin berkembang dan dikenal di masyarakat Sibuhuan dan seluruh Indonesia serta bercita rasa dan menjamin kesehatan dan kehigienisannya. Misi yang pertama yaitu mengutamakan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi pelanggan. Kedua, mengutamakan kualitas produk dengan menjaga kehigienisan dan cita rasa kentang. Ketiga, mempertahankan dan mengembangkan variasi karakter kentang. Keempat, mengembangkan variasi rasa stik kentang. 5. Menjadikan merek stik kentang yang terpercaya oleh masyarakat karena kualitas kentang yang baik. Untuk identitas perusahaan dan deskripsi bisnis yang akan saya bangun, untuk identitas perusahaannya adalah stik. Bidang usaha adalah kuliner, jenis produknya yaitu stik kentang dengan varian rasa. Alamat emailnya stikkentang@gmail.com, nomor teleponnya 082282132385, alamat rumah produksi yaitu Jalan Surapati, lingkungan 3, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Untuk gambaran umum rencana ataupun konsep bisnis yang akan saya bangun. Yang pertama, dasar ide ataupun gagasan usaha ataupun peluang usaha. Pada kenyataannya, banyak masyarakat di Sibuhuan yang menginginkan cemilan yang mengenyangkan dengan cara praktis, sehingga mereka harus menyarankan untuk membuat cemilan dari kentang. Dengan hadirnya stik kentang, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan makanan ringan yang mengisi perut. Karena hal ini dapat terrealisasikan karena dengan praktisnya stik kentang. Dari segi makanan yang gampang dimakan karena potongan yang pas di mulut, lezat, harga pas di kantong mahasiswa dan masyarakat, sehingga kemudahan dalam cara pembelian. Untuk keunggulan produk, stik kentang memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu menggunakan bahan baku pilihan berkualitas terbaik dengan harga yang terjangkau yaitu Rp5.000 sampai Rp8.000. Stik kentang menjadi pilihan untuk menemani saat kumpul bersama teman dan keluarga. Dan stik kentang juga melayani pesan antar masyarakat sekitar sehingga mengefisiensikan waktu dan mempermudah konsumen. Untuk metode pelaksanaannya, gambaran umum pasar. Sasaran utama usaha ini adalah mulai dari remaja dan masyarakat yang bekerja dan berpenghasilan menengah ke atas.
Lalu target audiens adalah semua kalangan masyarakat secara spesifik untuk usia 12-30 tahun. Target pasarnya adalah seluruh mahasiswa dan masyarakat Sibuhuan yang selanjutnya akan dikembangkan usaha ini agar dapat menyebar ke luar daerah. Untuk metode pelaksanaannya, langkah-langkahnya yang pertama adalah lokasi. Lokasi sendiri diadakan di rumah saya, dan lokasi pemasaran atau promosi produk ini dilakukan terbatas, yaitu pada sekitaran daerah Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Untuk kegiatan persiapan yang dilakukan meliputi jadwal kegiatan survei pasar, membuat kontrak dengan pihak penyedia dana, dan promosi pemasaran. Pada tahapan kegiatan promosi pemasaran akan dilakukan sebelum, selama, dan setelah program berlangsung. Sebelum program berlangsung, pembuatan promosi dilakukan di sosial media. Selama program berlangsung, kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial dan kedai-kedai kecil di sekitar jalan raya. Mengenai analisis produksi, produk saya akan menggunakan logo, yaitu stik kentang yang merupakan bahan dasar kentang yang memiliki varian rasa yang digoreng sehingga crispy. Makanan ini cocok dijadikan sebagai pengganjal perut. Ditambah lagi makanan ini simple untuk dimakan sehingga sangat cocok dimakan konsumen yang sangat terburu-buru. Kegunaan utama produk ini sebagai makanan pengganjal perut yang simple. Selain itu rasanya yang gurih dan meningkatkan mood bagi yang mengkonsumsinya. Proses produksinya yaitu melalui pembelian bahan baku, kemudian dilakukan proses produksi seperti pembuatannya, dan setelah diproduksi maka akan dipasarkan dan dijual. Setelah itu saya akan mengevaluasi bagaimana pemasaran penjualan dalam bentuk laporan. Bahan bakunya yaitu 1 kg kentang, 1 bungkus tepung maizena, 1 bungkus garam, 1 bungkus roiko, 2 lembar daun sup, 2 lembar daun bawang, 1 liter minyak, dan untuk menggoreng. Langkah-langkah proses pembuatan yaitu yang pertama, panaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan kentang ke dalam panci, biarkan sampai sedikit lunak. Yang kedua, kemudian tiriskan kentang, lalu kupas kentang sampai bersih, kemudian haluskan kentang dengan menggunakan gelas ataupun cobek sampai benar-benar halus. Setelah kentang halus, masukkan 1 sendok tepung maizena, sejemput garam, dan sejemput roiko. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris terlebih dahulu, lalu aduk semua adonan sampai tercampur rata. Kemudian bentuk adonan berbentuk lonjong, lalu panaskanlah minyak goreng secukupnya dalam suatu wajan. Jika sudah panas, maka celupkan adonan satu persatu dalam wajan. Gorenglah dalam minyak panas di atas api sedang sehingga matang kuning kecoklatan. Kemudian balik supaya matang dengan merata. Sajikan stik kentang dengan saus tomat atau aneka bumbu rasa sesuai selera. Mengenai model operasional, yaitu untuk awal-awal saya hanya menggunakan modal bahan saja. Untuk peralatan saya menggunakan peralatan pribadi sehingga tidak menjadi bagian dari modal saya. Analisis keuangan. Anggaran biaya, yang pertama tabel biaya investasi peralatan bahan penunjang. Peralatannya yaitu gelas, panci, wadah, mika, penggorengan, dan spatula. Gelas digunakan untuk penghalus kentang, sedangkan panci untuk merebus kentang, wadah sebagai tempat bahan-bahan mentah, mika sebagai tempat kemasan, penggorengan, dan spatula untuk menggoreng dan berfungsi sebagai mengambil objek yang digoreng. Mengenai biaya mesin dan peralatan, yaitu gelas seharga 20.000, wadah 25.000, mika 30.000, panci 40.000, wajan 100.000, spatula 20.000, sehingga total biaya mesin dan peralatan adalah 235.000. Untuk tabel biaya bahan-bahan produksi stik kentang. Yang pertama adalah 1 kg kentang dengan harga 8.000, 1 bungkus roiko 1.000, 1 dos tepung maizena 5.000, 1 bungkus garam 2.000, 1 lembar daun sup 1.000, 2 lembar daun bawang 1.000, 1 liter minyak untuk menggoreng yaitu 12.000, sehingga total biaya bahan-bahan produksi stik kentang ini adalah 30.000.
Berdasarkan pada tabel pertama dan kedua, maka dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang dibutuhkan di awal itu yaitu 235.000 sebagai biaya mesin dan peralatan dan 30.000 sebagai biaya bahan-bahan produksi, sehingga totalnya adalah 265.000. Sekarang kita akan menghitung pendapatan per bulannya. Pendapatan per bulan penjualan stik kentang original seharga 5.000 dikali 15 porsi selama 30 hari, sehingga per bulan itu kita mendapatkan 2.250.000. Dan penjualan stik kentang dengan varian rasa dengan harga 8.000 dengan 15 porsi dan selama 30 hari, sehingga kita mendapatkan per bulannya itu 3.600.000. Sehingga total biaya pendapatan stik kentang original per bulan dan stik kentang varian rasa per bulan adalah 5.850.000. Untuk pendapatan per tahun, penjualan stik kentang original per bulannya itu adalah 7.250.000 dikali 12 bulan, sehingga per tahunnya itu kita mendapatkan 27 juta. Kemudian penjualan stik kentang dengan varian rasa per bulannya adalah 3.600.000 dikali 12 bulan, sehingga kita mendapatkan per tahunnya itu 43.200.000. Sehingga total pendapatan penjualan stik kentang original dan stik kentang varian rasa per tahunnya itu adalah 70.200.000. Mengenai analisa SWOT, desain produk. Untuk desain produk yang kita miliki berciri khas khusus, yaitu dengan menggunakan warna kuning. Kata kentang yang dipertegas untuk menunjukkan bahwa berbahan dasar kentang dan terdapat gambar kentang juga. Promosi dan iklan. Untuk promosi dan iklan, saya melakukan dengan media promote ke akun-akun media sosial. Mengenai kecepatan produksi, dilakukan secara cepat dan efisien. Keramahan pelayanan yang diberikan kepada customer sangat dipentingkan karena merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik. Untuk tingkat keahlian khusus, pengembangan dan penjagaan kualitas dari bahan makanan yang digunakan dan pembuatan produk sticky. Untuk administrasi, pada sistem manajemen kita menggunakan sistem administrasi. Untuk perencanaan produksi, saya merencanakan untuk membuat produk baru tetap berbahan dasar kentang, namun terdapat inovasi baru sehingga membentuk produk saya berbeda dengan produk kentang pada umumnya. Untuk penggunaan teknologi modern, pelayanan yang diberikan berbasis online dengan menggunakan official akun WhatsApp. Mengenai kelemahan, waktu penjualan produk terlalu sempitnya waktu karena membuat produk ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengenai persaingan, layanan jasa yang bergerak di bidang yang sama. Persaingan jasa ini sudah ada di lingkungan luar daerah ataupun kampus, namun pelanggan masih percaya terhadap stik kentang karena inovasi ini masih jarang ditemukan di lingkungan kampus ataupun masyarakat. Mengenai pemodalan, kemudahan mendapatkan pinjaman, saya selalu membuka peluang untuk siapa saja yang ingin menjadi partner dalam bisnis saya. Mengenai peluang pasar, akses dan informasi pasar, permintaan pasar, perilaku pasar. Usaha ini mampu menjadikan keinginan konsumen sebagai suatu kepuasan. Konsumen lebih mudah dalam menerima produknya karena rasanya dan tampilannya menarik perhatian dan minat konsumen. Mengenai kemajuan teknologi, yaitu perkembangan teknologi produksi. Semakin banyak pengguna smartphone Android akan membuka peluang untuk bisnis ini semakin besar dan memudahkan para konsumen lebih mudah untuk pengorderan. Untuk tenaga kerja atau ketersediaan tenaga kerja, untuk rider kita mengantarkan pesanan kepada konsumen. Sikap masyarakat terhadap produk ini yaitu respon positif dari masyarakat ketika kita mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara membuat produk ini pas di lidah konsumen. Persaingan untuk usaha sejenis adanya persaing yang menawarkan produk yang sama tetapi dengan inovasi yang berbeda. Untuk pemodalan yaitu besaran modal sangat tergantung dari jumlah target produksi. Untuk perkembangan teknologi produksi, semakin banyak usaha lain yang menggunakan keunggulan IT-nya. Ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan, yaitu tidak banyak masyarakat yang selalu dapat menjadi rider dikarenakan adanya jadwal kuliah ataupun pekerjaan yang lain.
Demikianlah hasil presentasi saya mengenai bisnis plan saya dengan produk saya yaitu stik kentang. Semoga bisnis plan saya dapat dikembangkan ataupun dibangun dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.